Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayahnya Hafla. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya panen salak pondoh dengan baik dan benar agar menghasilkan nilai jual yang tinggi dan panen semakin banyak. Oke, sebelumnya saya sapa dulu teman-teman semuanya dari manapun Anda berada. Salam dari petani salak, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa panen salak itu harus mempunyai beberapa cara dan beberapa alat khusus agar menghasilkan nilai jual yang tinggi dan berjumlah banyak. Oke, langsung saja kita bahas mengenai cara memanen salak dengan baik dan benar. Sebelumnya, kita persiapkan dulu alat-alatnya, entah itu dari kendaraannya, terus pisau untuk memanennya agar tidak mudah rontok dan menjadi salak yang bagus sesuai dengan keinginan pemesan atau pembeli. Persiapan juga sarung tangan agar tangan kita tidak terkena duri, dikarenakan pohon salak tidak pernah lepas dari yang namanya duri, dan sarung tangan hal yang paling penting untuk melindungi tangan kita agar tidak terkena durinya. Oke, sebelumnya menjadi petani salak itu tidaklah mudah, tapi tidaklah begitu susah. Mudahnya karena ilmu pasti, dan susahnya kita harus punya banyak skill untuk merawat pohon salak dari kecil sampai berbuah. Kita harus mengetahui waktu atau umur buah salak mulai dari kecil sampai waktu pemanenan. Sebenarnya dari kecil sampai pemanenan itu umurnya 7 sampai 8 bulan. Tapi kenapa kita memanen salak pondoh sekitar 15 sampai 20 hari? Kita memilih 15 sampai 20 hari kita panen dan rutin setiap 15 sampai 20 hari, karena dalam waktu 2 minggu atau 20 hari itu sudah benar-benar matang atau sudah benar-benar masak buah salak yang akan kita ambil nanti. Pertanyaannya, kok bisa umur dari kecil 7 bulan sampai dengan pemanenan kok kita mengambil atau memanen 2 minggu sekali atau 20 hari sekali? Artinya begini, salak pondoh sebenarnya lama dalam masa pertumbuhannya dari kecil sampai dengan pemanengan. Namun kita melihat dari pertumbuhannya, karena sifat pohon salak itu melingkar. Yang satu mulai tumbuh, ada juga yang satunya sebelahnya mulai besar, dan yang satunya lagi sudah mulai masak, dan satunya lagi sebelahnya lagi sudah waktunya untuk dipanen. Jadi memutar seperti itu terus selama masih dalam perawatan yang bagus. Biasanya para petani di desa kami memanen 15 hari, namun lebih baiknya, lebih utamanya, lebih bagusnya untuk panen salak pondoh lebih baik 20 hari sekali, karena 20 hari sekali itu sudah benar-benar masak dan sudah benar-benar bagus, dan pemanenan menggunakan pisau yang tajam agar nanti waktu pemanenan tidak rontok dan nilai jualnya itu lebih bagus daripada salak yang rontok karena terkena pisau yang kurang tajam. Ini dia yang sudah waktunya untuk dipanen. Ini sudah waktunya untuk dipanen. Warnanya sudah menguning, rasanya sudah manis, dan bentuknya sudah besar-besar. Dan ini dia salak yang sudah layak untuk dipanen, untuk dijual, dan tidak mengecewakan para pembeli. Rasanya manis, juga buahnya besar-besar.
Ini tergolong salak super karena bagus, bersih, kulitnya menguning, dan dalamnya tidak mengandung air dan tidak mudah busuk. Namun jika waktu masih kurang dari 20 hari, kadang 15 hari, 17 hari, itu warna kulitnya masih terlalu gelap dan kurang menguning meskipun bentuk sudah besar-besar. Jadi waktu pemanenan yang bagus itu ketika sudah berumur 7 bulan ke atas. Jangan kurang, karena jika kurang dari 7 bulan maka nanti hasilnya atau hasil panen akan kurang bagus dan nilai jualnya pun akan rendah. Nah, sebelum pemanenan dimulai, kita menanyakan dulu pada pengepul mengenai harga seperti apa dan berani berapa jika mempunyai salak yang bagus-bagus, terutama salak super. Setelah itu, ketika sudah mengetahui harganya, kita langsung saja mempersiapkan segala macam alat-alat yang akan digunakan untuk keesokan harinya. Dan jika sudah persiapkan semuanya, maka kita akan lebih nyaman ketika sedang melakukan pemanenan. Namun jika persiapan dan perlengkapan kurang bagus, kurang persiapan yang jelas, maka pemanenan nanti akan terhambat dan menjadikan buah salak harganya pun akan rendah. Seperti kalau memanen dengan menggunakan karung atau wadah yang mengakibatkan hancurnya salak pondok, maka harganya akan semakin rendah. Beda dengan jika menggunakan alat khusus seperti kendaraan yang sudah dimodif dan menghasilkan buah yang tidak mudah rontok atau tidak mudah hancur, maka hasilnya nanti pengepul akan lebih senang dan harganya pun akan dinaikkan dan juga menghasilkan nilai jual yang bagus. Mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan bagaimana caranya memanen salak pondok dengan baik dan benar agar menghasilkan nilai jual yang tinggi dan panen yang melimpah. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.